Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV MSM dimanapun Anda berada, saya menyampaikan permintaan maaf karena memang kurang lebih hampir 2 bulan ini saya tidak lagi membuat konten-konten yang biasanya seperti sering saya lakukan, oleh karena kesibukan yang cukup padat dan rutinitas yang sudah mulai aktif, sehingga hari ini saya berkesempatan dalam perjalanan ini saya ingin memberikan testimoni ya terkait dengan persoalan politik yang sedang aktual hari ini. Sahabat TV MSM dimanapun Anda berada, jangan lupa ya subscribe, like and share link TV MSM. Di channel ini memang saya sengaja untuk membuat perpaduan konten, yaitu mengenai masalah hukum dan masalah-masalah yang aktual, khususnya masalah politik. Pagi hari ini saya dalam perjalanan ingin melakukan sebuah aktivitas biasa, tetapi di sela-sela ini penting rasanya saya ingin merespon terkait dengan perkembangan aktual yang sama-sama kita tonton di berbagai media massa maupun di berbagai media sosial. Guys, tentu menarik sekali kongres luar biasa yang digelar di Sumatera Utara ya, terkait dengan kisruh atau polemik antara kader Partai Demokrat ya. Dan menariknya adalah sebagian kalangan menilai bahwa polemik terkait dengan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang dinilai inkonstitusional itu, pada hari ini saya ingin memberikan pandangan saya khususnya terkait dengan fenomena itu. Yang pertama, catatan penting adalah negara ini adalah negara hukum, state ya, bukan negara kekuasaan. Sehingga seluruh piranti dan instrumen kelembagaan negara maupun institusi-institusi yang resmi di bawah undang-undang, termasuk di dalamnya partai politik, tentu diharapkan tumbuh dan membangun kiprahnya sebagaimana tujuan didirikan. Untuk melihat bahwa negara ini adalah negara hukum, kita bisa lihat secara jelas dan gamblang itu diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum, sehingga seluruh instrumen termasuk penyelenggara negara mulai dari presiden sampai kepala desa itu dalam melaksanakan segala kebijakannya harus tunduk pada hukum. Nah, terkait dengan kisruh Partai Demokrat yang dalam hal ini sebagian kalangan menilai ini sebuah polemik yang cukup serius, karena menariknya adalah melibatkan salah satu pejabat ya, di lingkungan pemerintahan yang posisinya sangat strategis, yaitu Pak Muldoko ya. Nah, tentu kita semua berharap agar penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan politik itu ketika masuk ke ranah hukum, maka yang digunakan dalam menyelesaikan masalah itu adalah instrumen hukum, bukan instrumen kekuasaan. Nah,
kalau instrumen kekuasaan yang digunakan, maka lama-kelamaan tatanan kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah itu akan mengalami distrust. Ya, distrust itu artinya bahwa kita akan kehilangan kepercayaan publik karena negara secara membabi buta menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak berdasar pada hukum. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin memberikan pandangan saya terkait dengan apakah Kongres Partai Demokrat itu bisa disahkan oleh pemerintah. Nah, yang pertama adalah kita harus melihat dulu mekanisme penyelenggaraan sebuah kongres, dan tentu itu akan lebih bersifat internal. Dan pada umumnya setiap partai politik atau organisasi kemasyarakatan itu memiliki anggaran dasar sebagai basis hukum atau sebagai landasan, sebagai pijakan dalam membuat dan mengambil keputusan. Itu selalu. Nah, bagaimana dengan Partai Demokrat? Tentu Partai Demokrat juga punya mekanisme. Kalau kita simak penjelasan Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan Pak AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat, dan juga kita ikuti beberapa pandangan para pengamat hukum. Nah, sebetulnya sudah jelas dan terang bahwa kongres yang dilakukan di Medan itu keluar dari koridor dan ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar Partai Demokrat. Nah, kalau seperti ini, bagaimana posisi pemerintah? Apakah pemerintah dapat mensahkan kongres yang digelar di Sumatera Utara? Nah, tentu kalau kita menggunakan instrumen hukum, maka tidak ada alasan, tidak ada dasar pemerintah menetapkan kongres di Sumatera Utara itu sebagai sebuah forum pengambilan keputusan yang resmi atas nama Partai Demokrat. Karena partai politik didirikan itu berdasarkan undang-undang, dan proses pengesahannya juga berdasarkan undang-undang. Nah, kita ketahui bersama bahwa kurang lebih hampir 1 tahun masa kepemimpinan AHY sudah dijalankan, dan itu sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena setiap partai politik maupun organisasi setiap selesai menggelar kongres harus melakukan pengesahan, ya, kepengurusan, termasuk dengan pengesahan anggaran dasar jika ada perubahan. Nah, ini sesungguhnya standing atau legal standing daripada Partai Demokrat yang di kubu AHY. Sehingga catatan saya akan sama dengan yang lain, bahwa jika pemerintah menggunakan standar ganda dalam menyelesaikan kasus yang menimpa internal Partai Demokrat, tentu ini tidak akan membangun sebuah wibawa hukum pemerintah. Nah, kita berharap pemerintah juga bijaksana. Karena apa? Jika mengesahkan Kongres Sumatera Utara atau di Medan itu, jika mengesahkan Kongres dilakukan di Sumatera Utara itu bukan sekedar presiden buruk, tetapi juga itu menjadi catatan yang buram bagi perjalanan demokrasi kita, karena kekuasaan dikelola dengan secara membabi buta. Nah, ini yang ingin kita tegaskan. Nah, karena itu saya berpendapat bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah untuk mengakomodasi kepengurusan hasil kongres yang digelar di Sumatera Utara. Pendapat saya yang kedua adalah jika Pak Muldoko sudah menetapkan pilihan untuk menjadi ketua umum partai politik, dan apalagi partai politik yang sedang bersengketa, maka lebih elok kalau yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala staf presiden, karena itu akan mencederai wibawa Presiden Jokowi.
kita semua mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan program-program yang sedang dijalankan. Tentu kita berharap siapapun yang melakukan kesalahan-kesalahan baik secara hukum maupun secara politik melanggar moral dan etika-etika yang menjadi standar kepatutan secara umum, itu harus diberi sanksi moral dan juga diberi sanksi hukum, sehingga negara ini dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang baik. Nah, kita berharap pemerintahan Jokowi ini menjadi simbol yang mampu mengembalikan kedaulatan demokrasi dan mengukuhkan kembali tatanan dan nilai-nilai demokrasi secara baik di bumi Indonesia ini.